Assalamualaikum minasan, konnichiwa, genki desu ka? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hai, pembelajaran kita kali ini bab 16, judulnya adalah Shiroi neko ga kaitai desu. Nah, artinya apa ya? Shiroi ini artinya putih, neko artinya pasti tahu semua dong, ya artinya kucing. Terus ada ga kaitai desu, ini adalah bentuk frase dari kata kaimas. Kaimas artinya memelihara. Kaimas sendiri memiliki beberapa arti, yaitu ada memelihara dan membeli. Itu nanti tergantung dari huruf kanjinya, bedanya di situ. Nah, kaimas berubah menjadi bentuk kaitai. Bentuk tai artinya ingin. Ya, jadi di sini artinya ingin memelihara kucing putih. Nah, di sini tidak hanya hewannya saja atau bendanya saja, tapi harus kita jelaskan menggunakan kata sifatnya. Oke, next. Nah, di sini ada gambar apa? Minasan, sebelah kiri ada kucing, sebelah kanan ada burung. Nah, ini adalah hewan yang biasanya dipelihara. Di Indonesia, binatang apa saja yang dijadikan binatang peliharaan? Ada apa? Kucing, anjing, pokoknya dari yang imut, yang cute sampai yang buas ya, ada yang memelihara di Indonesia. Kemudian di rumah kamu ada hewan peliharaan nggak sih? Ada yang punya, ada yang tidak. Kalau punya, hewan apa itu? Ya, nanti kita wawancara ya. Ya, di sini ada nama-nama hewan. Kita dengarkan minasan sambil kalian latih di rumah. Ya, yang terakhir nomor 8, Teto kateimasen. Itu artinya tidak punya hewan peliharaan. Oke ya, kalian hafalkan ya nama-nama hewan ini. Right, next. Nihongo de iimasho. Nah, bertelinga panjang dan sering melompat. Apa hewannya? Ya, usagi. Terus nomor 2, bertempurung dan berjalan lambat. Ini adalah kame. Lahir dari telur. Hewan apa aja tadi yang lahir dari telur? Ada niwatori, ada tori, dan lain-lain. Hewan yang bersuara, yang punya suara khas. Misalnya ada kucing ya, meong, meong. Terus ada anjing, buk, buk. Nah, nanti suara hewan di Indonesia ternyata beda loh dengan yang di Jepang. Nanti kalian dengarkan baik-baik ya, bunyinya hewan di Jepang kayak gimana sih. Nah, berikutnya dipelihara di dalam rumah. Apa aja hewannya?
yang dalam rumah. Ada neko, ada apa lagi minasang? Ada inu, bisa nggak inu? Ya. Kemudian hewan yang kalian suka apa? Kalau saya sih sukanya usagi. Kalau kalian sukanya apa? Nah, berikutnya ini adalah sifat-sifatnya atau ciri khas dari hewan-hewan tersebut ya. Ada hewan kucing warna putih, terus kucingnya warna hitam, coklat, terus kucingnya badannya besar, terus badannya kecil, terus ada yang kalem ya, atau nasi, kemudian ada yang cantik, Kireina, ada yang lincah, Genkina. Next. Nah, kemudian kalian dengarkan listening ini ya minasang di PowerPoint-nya nanti sebagai contoh untuk kalian mewawancarai teman kalian. Nah, ini contoh percakapan. Kalian wawancarai 2 teman kalian, apakah mereka memiliki hewan peliharaan? Kalau ada, hewannya apa? Ya, peto kateimasu ka? Apakah kamu melihara hewan peliharaan? Hai, neko wo kateimasu. Ya, saya memelihara kucing. Donna neko desu ka? Hewan yang kucing seperti apa? Atau kucingnya bagaimana? Shiroi neko desu. Kucingnya warna putih. So desu ka? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak memelihara hewan peliharaan. Peto kateimasu ka? Iye kateimasen. Tidak, saya tidak punya hewan peliharaan. Itu ya, kalian tulis di buku latihan 2 wawancara terhadap 2 orang teman. Kemudian donna peto ga kaitai desu ka? Kalau misalnya sekarang belum punya hewan peliharaan, kira-kira kalian mau melihara hewan apa sih? Atau hewan seperti apa sih yang ingin kalian pelihara ya? Di sini ada contohnya. Pertama, dia ingin memelihara anjing. Inu ga kaitai desu. Kemudian kalau yang kedua, dia tidak ingin memelihara anjing. Inu wa kaitakunai desu. Kalau ingin pakai partikelnya ga, kalau tidak ingin pakai partikelnya wa. Oke. Berikutnya, tori ga kaitai desu. Ingin memelihara burung. Yang keempat, banyak nih hewan-hewannya tapi dia emotnya sedih ya, dia nggak mau melihara apapun. Nani mo atau nani wa kaitakunai desu. Saya tidak ingin memelihara hewan. Nah, ini kalian dengarkan, 2 siswa sedang membicarakan mengenai hewan yang ingin coba dipelihara. Manakah jawaban mereka? Kalian dengarkan ya. Nah, di sini kalian tugasnya lagi adalah mewawancarai 2 orang teman tentang hewan peliharaan apa sih yang ingin mereka pelihara. Ya, donna peto ga kaitai desu ka? Hewan apa yang ingin kamu pelihara? Kuroi neko ga kaitai desu. Saya ingin memelihara kucing warna hitam. So desu ka? Oh, begitu. Nah, kemudian jawaban yang keduanya, donna peto ga kaitai desu ka? Peto wa kaitakunai desu. Saya tidak ingin memelihara hewan peliharaan. Nah, berikutnya, kalian bisa simak contoh presentasi ya. Ini bagaimana cara mempresentasikan. Kemudian ada struktur modifikasi nomina dan adjektiva. Di sini kalian menggabungkan kata sifat dan kata benda. Kata sifat masih ingat kan kemarin ada 2 ya, ada kata sifat akhiran i dan kata sifat akhiran na.
Kalau kata sifat akhiran ini di belakangnya ditambahkan kata benda, memang dia tidak mengalami perubahan atau ditulis dengan lengkap. Misalnya di sini ada cisai des ditambah neko. Dia tidak mengalami perubahan, maka tetap akan ditulis cisai neko. Desnya saja yang pindah ke belakang. Kalau yang na, misalnya genkina, kireina, shizukana, yumeina ditambah kata benda. Contohnya inu. Nah, na-nya ini tidak boleh hilang. Dia harus tetap ada. Kalau dia tidak pakai kata benda, dia na-nya hilang menjadi genki des. Itu kalau tidak ada kata benda. Tapi kalau ada kata benda, na-nya harus dipakai. Genkina inu des. Anjing yang lincah. Kemudian shizuka des. Shizuka itu pendiam. Nah, kalau mau ditambah kata inu atau kata benda, dia menjadi shizukana inu des. Anjing yang pendiam. Kemudian yumei des. Yumei des terkenal. Kalau mau ditambah kata benda di belakangnya, itu na-nya harus dipakai. Menjadi yumeina inu des. Tuh ya. Nah, di sini kalian saya minta untuk membuat 3 contoh kata sifat kata benda yang digabungkan. Boleh kata sifat i, boleh kata sifat na, atau kalian match atau kalian gabung. Kata sifat i-nya 2, kata sifat na-nya 1 atau sebaliknya. Ya. Hai. Berikutnya di sini ada bungka. Bungka ini budaya ya, budaya Jepang. Dengarkan suara hewan-hewan yang disuarakan dalam bahasa Jepang, lalu pilih gambar hewan yang sesuai dengan suara tersebut. Kalian ikuti saja instruksi saya. Kalian menyebutkan suara-suara hewan atau suara-suara hewan Jepang, intonasi atau suaranya seperti apa, karena dia berbeda. Suara hewan di Jepang sama suara di Indonesia beda. Kok bisa sih? Mungkin itu menurut pendengaran orang Indonesia, hewan itu misalnya kucing, meong meong. Menurut orang Indonesia, kucing itu bunyinya meong meong. Tapi kalau menurut orang Jepang, kucing itu bunyinya nya nya. Gitu ya. Jadi bukan cuma orangnya saja yang bahasanya beda, bahkan hewannya pun bahasanya beda ya minasang. Ya, nanti kalian kerjakan sesuai instruksi yang saya berikan. Hai, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakannya sesuai tenggat waktu yang saya berikan. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas minasang ya. Semoga kalian semuanya sehat-sehat di rumah, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan. Hai, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.